Salam sejahtera bagi kita semua. Pemberita firman dan pelayan liturgi menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara mengikuti ibadah hari Minggu secara digital di GPIB Jemaat Bukit Zaitun, Makassar. Bagi saudara-saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di sini, kami ucapkan selamat beribadah. Kita berada di hari Minggu 25 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Yakoba Marlen Yosef. Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Ku puji Yesus Tuhanku, ku masyurkan namanya. Tiada nama apapun semanis nama Yesus. Muliakan nama Tuhanmu yang tinggi dan berkuasa. Tiada nama apapun sedahsyat nama Yesus. Ibadah ini ditabiskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Seluruh umat marilah memuji nama Yesus. Seluruh dunia pun serta agungkan nama Yesus. Jemaat, silakan duduk. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau yang baik, Tuhan yang Maha Kudus. Engkaulah yang menciptakan kami dan seluruh isi bumi ini, yang menopang kami dalam segala hal, sehingga bersamamu kami dapat hidup dan memperbaharui segala sesuatu dalam kehidupan kami. Dalam kebaikanmu, Engkau mengutus Yesus Putramu dan Roh Kudus telah Engkau tanamkan ke dalam hati kami. Kasih sayang-Mu begitu besar bagi kami, sehingga dalam kuasa-Mu Engkau mengutus Putra-Mu menjadi pelindung bagi kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan yang telah memberi berkat dan bantuan ilahi kepada kami, manusia yang lemah dan berdosa ini. Dengan bantuan ilahi-Mu kami memperoleh rahmat, berkat penyembuhan dan segala usaha kami dapat berjalan dengan baik. Engkau selalu hadir untuk menolong dan membangkitkan kami dari keterpurukan dan kerapuhan. Dan ketika kami jatuh, Engkau menyelamatkan kami dengan perantaran Putra-Mu, Yesus Kristus. Tuhan kami yang maha baik, ulurkan tangan-Mu di atas kami, agar kami dapat membalas segala kebaikan-Mu dan berkat-Mu dengan tulus, kini dan selama-lamanya. Amin. Taburkan firman-Mu, ya Tuhan, semakin
Mari Ibu Bapak, Saudara-saudara, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam pelayanan sabda Allah. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa sumber rahmani yang menolong kami, menuntun perjalanan kehidupan kami. Hari ini kami mengucap syukur Engkau menyatukan kami di tengah-tengah sukacita beribadah. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ya Roh Kudus, bantulah kami, karena hanya dalam tuntunan-Mu kami dapat memahami apa yang ingin diajarkan Bapa untuk kami berlakukan, supaya karya keselamatan Kristus boleh disyukuri di tengah-tengah hidup kebersamaan kami. Bersabdalah bagi kami Bapa Sorgawi, kami siap mendengarkan suara Tuhan. Amin. Jemaat silahkan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Pembacaan firman Tuhan dalam ibadah minggu hari ini dari 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ayat 11 bunyinya sebagai berikut. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Ibu Bapak, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu tulisan dalam buku Bercakap di Dunia Realis Aesop, karangan Bapak Wim Polly, ada satu tulisan yang diberi judul Palsu dan Asli. Diceritakan dalam tulisan tersebut,
Di tengah masyarakat sering tampak realita yang tidak sehat. Ada orang yang dengan kepalsuannya disoraki dan diberikan puji-pujian di tengah masyarakat, sedangkan yang benar mengabdi kepada masyarakat, menyatakan kebenaran, seringkali dihujat dan ditolak orang. Keprihatinan ini disampaikannya lewat sebuah cerita yang berbunyi demikian. Konon kabarnya pada sebuah pesta rakyat tampil seorang pelawak yang menghibur para penonton dengan meniru suara berbagai jenis binatang. Penonton senang lalu bersorak memuji sang penghibur. Di akhir pertunjukannya, sang penghibur kembali meniru suara seekor anak babi. Mendengar tiruan suara itu, seorang petani tampil dan mengatakan, "Palsu, bukan begitu suara anak babi yang sebenarnya. Besok saya akan membuktikan seperti apakah suara teriakan anak babi tersebut." Keesokannya petani naik ke panggung. Saat ia menundukkan kepalanya, terdengar jeritan suara anak babi yang begitu mengerikan sehingga penonton melemparinya dengan batu dan menyuruhnya berhenti serta turun dari panggung. Ia berhenti sambil mengeluarkan seekor anak babi yang disembunyikannya di balik jubahnya. Teriakan tadi memang teriakan seekor anak babi, bukan tiruan, bukan suara tiruan, tetapi suara yang asli. Tetapi justru suara yang asli, suara yang benar, suara yang tepat itulah yang menimbulkan penolakan. Petani ini lalu berkata, "Kalian gila, memuji yang palsu dan menolak yang asli." Di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, ibu bapak saudara-saudara, seringkali orang senang untuk mendapatkan suara-suara yang palsu, kagum dengan suara yang palsu, padahal dan menolak suara yang asli. Suara yang palsu menimbulkan kegairahan, tetapi suara-suara yang benar seringkali harus dipertanyakan, harus diberdebatkan, dan lain-lain sebagainya. Apa korelasinya dengan bacaan kita pada hari ini, ibu bapak saudara-saudara? Paulus sangat bangga atas keberadaan jemaat Korintus. Karena itu ia merasa begitu kecewa ketika ada yang mau mengganggu hasil pekerjaannya. Dalam pimpinan Tuhan, Paulus memang berlelah-lelah di sana untuk meyakinkan, menolong jemaat Korintus melihat siapa itu Yesus yang ia beritakan. Seperti pada setiap pekerjaan yang dipercayakan, Paulus telah mengusahakan yang terbaik. Ia bahkan tidak peduli dengan segala penderitaan yang harus dialaminya. Walaupun Paulus tidak menuntut balasan sebagai upah dari pekerjaannya itu, namun dia sangat kecewa ketika Paulus dituduh tidak bekerja sebagai seorang rasul yang benar. Paulus merasa kecewa ketika ada guru-guru palsu, rasul-rasul baru, rasul-rasul palsu yang berusaha untuk mengajak umat melihat hal-hal yang berbeda dari apa yang disampaikan, hal-hal yang bertentangan, dan memposisikan Paulus sebagai rasul yang harus diragukan. Bacaan kita ayat yang pertama mengatakan, "Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu?" Paulus mau mengatakan, tidak perlu lagi sebetulnya kamu meragukan siapa kami yang sudah melayani di tempatmu. Tidak perlu lagi kamu meragukan berita-berita yang disampaikan. Kenapa? Karena ayat 2 mengatakan, "Karena kamu adalah surat pujian kami
yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Lalu ayat 3 mengatakan, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang dituliskan oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Sebetulnya Paulus mau mengatakan begini, Ibu Bapak Saudara-saudara. Ketika ada rasul-rasul yang palsu hadir dalam hidupmu, tidak perlu dengan begitu mudah terpengaruh oleh mereka. Karena kepercayaan, nilai-nilai hidup beriman yang diajarkan dalam kehidupan jemaat Korintus yang sudah ia upayakan itu adalah nilai-nilai hidup beriman yang tidak ditulis berdasarkan tinta, tetapi ditulis karena tuntunan kuasa Roh Kudus. Dan seharusnya surat hidup atau kualitas hidup jemaat di Korintus bisa menolong orang untuk melihat yang ini asli dan yang itulah yang palsu. Ibu bapak saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, catatan pertama buat kita bersama. Rasul Paulus mengajak umat yang sudah pernah mendapatkan pelayanannya, mendengarkan apa yang benar dan baik itu untuk memposisikan diri sebagai surat yang terbuka di hadapan Tuhan. Surat yang ditulis bukan karena tinta, tetapi surat yang ditulis oleh pekerjaan Roh Kudus. Kalau kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus mengatakan kamu adalah surat yang terbuka. Orang lain harus membaca tentang pekerjaan Allah yang ditulis oleh Roh Kudus. Kira-kira pagi hari ini pun juga sabda Allah ini mau mengingatkan saudara dan saya bahwa kita ini adalah surat yang terbuka tentang apa itu kebenaran Allah di tengah-tengah kehidupan ini. Dan jika orang lain bisa membaca apa yang benar lewat kualitas kehidupan saudara dan saya, mereka dan kita pun juga pasti akan tertolong untuk dapat menentukan dengan baik mana yang benar dan mana yang palsu di dalam kehidupan ini. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara, ayat selanjutnya kalau kita memperhatikannya, Rasul Paulus mencoba untuk mengarahkan jemaat di Korintus melihat, memahami secara kritis, membedakan secara baik yang mana yang palsu dan yang mana yang benar itu. Kalau kita memperhatikan dari ayatnya yang ketiga, dia selalu memberikan penekanan tentang perbedaan antara ditulis dengan tinta dan ditulis dengan roh dari Allah yang hidup. Ayat 4 mengatakan, demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus itu menurut Paulus ini terbangun lewat pekerjaan pelayanannya yang tidak ia lakukan dengan kekuatannya sendiri, tetapi ia melakukannya karena kekuatan Allah yang luar biasa itu di dalam hidupnya. Perhatikan ayat 5 dikatakan begini, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Pada bagian ini, Bu Bapak, saudara-saudara, Rasul Paulus mengajak jemaat di Korintus untuk menentukan posisi berdirinya dengan mencoba melihat, memahami secara baik bahwa kehadirannya sebagai pelayan di tengah-tengah jemaat Korintus itu bukan semata-mata karena kehebatan dirinya, tetapi karena pekerjaan Allah. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Kalau kita mengatakan kesuksesan saya itu karena pekerjaan Allah,
keberhasilan dalam hidupku itu adalah pekerjaan Allah, maka ini akan membuat ibu bapak, saudara dan saya tidak akan terpancing untuk menjadi orang yang terlalu membesarkan penghargaan tinggi yang harus diberikan orang untuk kehidupan kita. Tetapi setiap keberhasilan justru akan membuat saudara dan saya berkata, kalau bukan karena Tuhan, tentu saya tidak sanggup mengerjakan bagian ini. Sehingga kalau toh ada orang yang tidak sempat memuji kita, kita tidak akan cepat-cepat menjadi kecewa, kita tidak akan mudah untuk patah semangat, tetapi kita akan tetap atau kita kembali menyadari, memang bukan saya yang harus dipuji, Tuhanlah yang harus dipuji. Karena keberhasilan ini tidak semata-mata karena kehebatan saya, tetapi karena pekerjaan Allah di dalam kehidupanku. Ayat 6 mengatakan, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab bukan hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Rasul Paulus mengajak mereka untuk melihat ketika ada ajaran masuk yang mencoba untuk memporak-porandakan jemaat di Korintus atau mempengaruhi cara berpikir jemaat di Korintus, maka Rasul Paulus mengajak mereka untuk melihat apa artinya ajaran berbasiskan hukum yang tertulis tetapi mematikan dibandingkan dengan roh yang menghidupkan itu. Orang Yahudi sangat memperhatikan atau sangat ketat dalam memberlakukan hukum-hukum Taurat di tengah-tengah kehidupannya. Hukum-hukum yang pada akhirnya juga bisa membuat orang tersudutkan. Itu sebabnya dia katakan hukum tertulis mematikan, tetapi roh itu menghidupkan. Di tengah-tengah tugas-tugas pelayanan kita, ibu bapak saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, yang namanya aturan itu dibutuhkan. Hukum pun juga menjadi bagian dari cara Tuhan untuk menata kehidupan bermasyarakat. Tetapi jika roh Allah tidak dijadikan dasar untuk mempraktekkan aturan dan hukum-hukum tersebut, maka proses kehidupan berjemaat dia tidak akan terarah pada kehidupan, tetapi pasti dia akan bermuara pada kematian. Kematian rasa, kematian cara berpikir, kematian relasi dan lain-lain sebagainya. Jika roh itu menjadi dasar seperti apa yang dikatakan pada ayat 6, maka di tengah-tengah pelayanan bisa saja terjadi ketidakharmonisan. Namun Roh Kudus justru akan menolong kita memaknai kekurang harmonisan itu untuk menghidupkan kembali semangat pelayanan yang masih Tuhan percayakan. Ayat 7 mengatakan pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Pelayanan karena hukum bisa memang menampakkan kemuliaan. Tetapi menurut Rasul Paulus, pelayanan yang dilandasi oleh roh itu justru menimbulkan kemuliaan yang tidak bisa luntur. Kemuliaan Allah akan nampak di dalamnya. Ibu bapak, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak hal dapat terjadi di tengah-tengah pelayanan yang kita bangun bersama. Ada banyak dinamika yang bisa muncul di dalamnya.
Sabda Allah pada hari ini mengajak saudara dan saya, mari kenalilah persoalan-persoalan yang terjadi itu, lalu letakkanlah apakah penyelesaiannya ini di atas loh yang tertulis, hukum yang tertulis, atau kita mau menyelesaikannya berdasarkan tuntunan kuasa Roh Kudus. Hukum-hukum tertulis dia bersifat mati, tetapi Roh Allah akan menuntun saudara dan saya untuk menemukan jalan keluar yang sangat hidup, jalan keluar yang akan menolong pertumbuhan persekutuan di mana saudara dan saya berada, baik dalam rumah tangga kita, di tengah masyarakat, di tengah persekutuan, juga di mana saja Tuhan menghadirkan saudara dan saya untuk menghidupi hukum-hukum Tuhan yang ditulis berbasiskan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Amin. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Yesus inginkan kau menjadi saksinya bagi semua orang yang berkesah. Jadikan firman-Nya pelita bagimu, agar hidupmu jadi saksi teguh di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Mari Ibu Bapak Saudara-saudara kita berdiri dalam kebersamaan dengan umat percaya dari segala abad dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Bu Bapak, saudara-saudara, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Sorgawi, kami mengucap syukur karena Engkau membuat kami kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, supaya dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, apa yang kami dengarkan boleh kami nyatakan di dalam perkataan, dalam tindakan, dan dalam semangat kehidupan kami hari lepas hari. Saat Engkau mengajak kami untuk mengingat bahwa Engkau persiapkan, Engkau bentuk, supaya kami pun juga boleh menjadi surat yang terbuka, yang bisa dikenal oleh orang lain, lewatnya orang boleh mengenal siapa itu Kristus, yang membawa sukacita keselamatan dalam dunia ini. Ajar kami Tuhan, supaya kami boleh mendandani kehidupan kami, berjalan berpadanan sesuai dengan apa yang Tuhan ingin kami kerjakan, yang Tuhan ajarkan kepada kami setiap saat. Tolong kami Tuhan Yesus, ketika kami semakin memahami hukum-hukum yang Tuhan ajarkan kepada kami, semakin kami menyadari tentang pentingnya pertolongan Roh Kudus bagi kami untuk membuat kami dapat memberlakukan apa yang kami ketahui atau ajaran-ajaran yang kami terima, sehingga hidup ini Tuhan adalah kehidupan yang sedang merayakan karya keselamatan Tuhan yang menghidupkan orang lain, dan bukan kehidupan yang menyudutkan kehidupan orang lain. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena pada hari ini ya Allah, dalam kerajaan sorga lewat kebenaran sabda Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami bahwa dalam hidup ini kami tidak berjuang sendiri. Sehingga ketika kami mendapatkan capaian tertinggi dalam hidup ini, jangan biarkan kami lupa bahwa capaian itu tidak terlepas dari karya Tuhan di dalam hidup ini. Dan karena itulah kami perlu selalu datang kepada Tuhan, membawa hidup kepadamu, sehingga Engkau boleh memakai kehidupan kami kembali untuk mewujudkan hal-hal indah selanjutnya bagi kebaikan hidup bersama. Kami bersyukur untuk kehadiran gereja-gereja Tuhan di muka bumi ini. Bapa, pakailah gereja Tuhan supaya gerejamu boleh sungguh-sungguh menyatakan makna hidup sebagai surat yang terbuka di tengah-tengah dunia ini. Berkatilah gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Berkatilah semua jemaat-jemaat yang ada dalam kebersamaan, gereja-gereja PGI, PGIW. Kami berdoa bagi semua jemaat yang ada dalam kebersamaan GPIB. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat GPIB yang ada di daerah Sulawesi Selatan. Di sini Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi jemaat Bukit Saitun di tempat ini. Tuhan mau memberkati semua warga jemaat. Tuhan memberkati semua pengurus unit misioner. Tuhan memberkati semua presbiter, diaken, penatua, dan pendeta. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta Prisil Tuhan, Ibu Pendeta Air. Kami berdoa ya Bapak Sorgawi untuk Bapak Pendeta Krenos. Kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Pendeta Melin. Dan kami bersyukur serta berdoa juga untuk Ibu Pendeta Irene. Kami berdoa untuk semua pendeta yang melayani di tempat ini. Bapa jaga dan lindungi mereka bersama dengan keluarga. Bapa memberkati semangat pelayanan mereka, memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ke dalam tangan pengasihan Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Syukur kami kepada Tuhan karena Engkau menghadirkan pemimpin di tengah-tengah hidup berbangsa dan bernegara kami. Berikanlah hikmat untuk mereka, presiden, wakil presiden, semua menteri. Tolong mereka Tuhan melakukan tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan.
Ke dalam tangan pengasihan Tuhan jugalah kami mau berdoa untuk semua orang yang sedang mengalami pergumulan dengan rupa-rupa persoalan, teristimewa dampak dari pandemi COVID-19. Baik mereka yang terbaring sakit, baik mereka yang terpuruk karena kondisi ekonomi, baik mereka yang saat ini sedang bergumul karena kehilangan lapangan pekerjaan. Ya Allah dalam sorga, tolong mereka memiliki ketenangan untuk melihat hari ini dan hari esok tidak ditentukan oleh kondisi realita kami semata, tetapi ada kuasa Tuhan yang boleh kami andalkan untuk menjadi kekuatan kami terus melangkah ke depan dalam keyakinan bersama dengan Tuhan. Selalu ada jalan keluar. Karena itu jangan biarkan kami kehilangan semangat Tuhan, tapi biarkanlah kami justru semakin bersemangat untuk bersaksi tentang kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Berkatilah mereka yang bersukacita karena keragaman berkat Tuhan, termasuk di dalamnya mereka yang berulang tahun, pribadi maupun biduk rumah tangga. Tuhan Yesus mau menyempurnakan sukacita mereka dengan mengajarkan kepada mereka tentang makna hidup yang tidak dapat dijalani dengan kekuatan sendiri, tetapi harus di dalam kekuatan dan pertolongan Tuhan. Ya Allah dalam sorga, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Lalu doa ini kami panjatkan di dalam nama Kristus Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kepada Allah sebagai tanda syukur atas berkat-Nya dengan mengingat firman Tuhan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat 24 dan 25. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Syukur, puji Tuhan
Mari berdiri dan membawa persembahan ini dalam doa. Allah sumber kasih dan berkat, kami telah memberi sebagai umat yang selalu diberikan kecukupan maupun kelimpahan. Mampukan kami untuk selalu memberikan yang terbaik, bukan sisa-sisa dari apa yang Kau berikan. Biarlah seluruh persembahan yang kami berikan dapat dikelola dengan baik untuk pewartaan kasih Tuhan di tengah dunia ini. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat Tuhan, setelah kita bersekutu bersama dengannya dan bersama dengan teman-teman seiman kita, marilah sekarang kita pergi dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupan keseharian kita. Lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar bersama. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku, jalan berkat, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau berat. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi kau, beri bantuanmu di mana perlu, Yesus mengutus engkau. Pakailah aku, jalan berkat, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau berat. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, ya benar adanya. Amin, 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 ya benar adanya. Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudara, mari melanjutkan ibadah hari Minggu ini di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat kita
bawalah damai sejahtera ilahi dalam perjumpaan dengan mereka. Tuhan Yesus memberkati kita.